Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu melalui Zoom meeting, di mana pada kali ini kita menjadwalkan untuk mewawancarai kasus TB paru pada kakak profesi nurse. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosa Anisya Putri sebagai Ketua Kelompok 3A, dan di sini saya bersama teman-teman kelompok saya, yaitu ada Fauzatul Fitri, ada Nabila Rahma, ada Lofi, ada Abela, ada Laura, ada Dion, ada Nurul, ada Nova, ada Rival, ada Siti, ada Maria, ada Siti dan ada Maria. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya ingin kakak sebagai nurse Yuyun untuk memperkenalkan dirinya kepada kami. Kepada kakak dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Kak. Nah, masih Pagi, semangat nggak Kak. nih? Pagi-pagi nih. Maaf ya, malam tadi sedikit miskomunikasi sepertinya kita. Jadi jadi harus pagi-pagi nih kita nge-zoom-nya. Nggak apa-apa ya. Oke, kita masuk perkenalkan. Perkenalkan, nama saya kakak Yuyun Puspitasari, kakak alumni nurse angkatan, kalau nurse-nya, kalau S1-nya angkatan 14, kalau nurse-nya angkatan 2020 pas sebelum COVID masuk gitu. Terus kakak saat ini bekerja di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Apa lagi? Kenalin. Apa lagi ya? Yang mau kalian tanyakan boleh. Asal daerah. Eh, kakak asal dari Jambi. Eh, kalian ada yang dari Jambi atau dari luar? Dari Jambi. Dari Jambi juga ya. Oke, berapa orang di sini kalian satu kelompok? Satu kelompok 12 orang, Kak. 12 orang. Oke, pembimbingnya siapa? Ini tugas dari Pak Dini. Oke, Pak Dini. Kebetulan Pak Dini itu kenal tuh sama kakak. Jadi tanyain aja, pasti kenal itu sama kakak. Karena waktu itu kakak sempat ikut seminar bareng Pak Dini sih di Bandung tahun 2015 atau 16 gitu. Sama Pak Dini juga gitu. Jadi pasti Pak Dini kenal gitu. Jadi kita santai aja ya bawanya ya. Nggak usah terlalu serius. Kalau mau tanyain langsung aja tanya. Jangan terlalu kaku aja sih gitu. Silakan Oke, moderator. Oke, terima kasih banyak, Kak. Langsung saja kita mulai wawancara kita pada hari ini, Ya, yaitu penanya pertama kepada Lofi, dipersilahkan. silakan Lofi. Mana nih Lofi? Baik, Kak. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Leviana. Saya izin bertanya kepada Kakak ya. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap penyebaran tuberkulosis paru, Kak? Itu Hmm, aja, Kak. pengaruh lingkungan ya. Iya, Kak. Siapa namanya Lofi? Hmm, Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Gimana pengaruh lingkungan? Hmm, Kalian harus tahu dulu eh, apa itu TB. Karena TB itu kan virus atau kumannya, pasti kalian udah belajar kan? TB itu virus atau kumannya itu senang di tempat yang lembab gitu. Otomatis lingkungan pasti berpengaruh terhadap perkembangan atau penularan dari virus TB ini. Karena paling penting sebenarnya lingkungan itu karena dia suka tempat yang lembab, otomatis lingkungan-lingkungan yang tempatnya lembab itu mempengaruhi atas perkembangan dari kuman ini.
yang kelembapan yang di atas 60% itu biasanya membuat bakteri ini bertahan hidup sampai berjam-jam. Dan itu akan menginfeksi daerah-daerah yang udah terjangkitnya. Misalnya sanitasinya jelek, airnya jelek, pengolahan limbah atau sampahnya jelek, berserakan. Sehingga penularan itu bisa juga disebabkan oleh kayak apa sih, lalat atau sejenisnya gitu. Pindah terhinggap di lalat, lalat hinggap di makanan atau pindah ke tempat-tempat yang bisa kena. Jadi dari lalat juga bisa, terus air bersih juga. Sehingga sanitasi lingkungan ini berpengaruh terhadap kita eh, terkena TB. Kenapa lingkungan perumahan, anggap ya perumahan asri atau perumahan yang bersih dengan lingkungan kumuh, terutama kalau di Jakarta kan banyak lingkungan kumuh di bawah jembatan atau pokoknya kumuh lah, itu pasti yang rentan terkena itu adalah mereka-mereka yang di lingkungan kumuh atau yang kotor dibanding dengan yang asri atau bersih. Karena memang bakteri TB ini berkembangnya di lingkungan yang kumuh. Sehingga kalau ditanya bagaimana pengaruhnya terhadap penyebaran TB, sangat berpengaruh besar gitu. Karena bakterinya tumbuh dan hidup di lingkungan yang lembab dan kotor atau gelap juga bisa sih. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, langsung saja, Kak Zati. Dan siapa selanjutnya? Izin Kak, izin bertanya, selama Kakak jadi perawat di rumah sakit, itu rata-rata penyebab pasien itu menderita TB paru itu apa ya Kak? Oke, babnya itu pasti kita balik lagi ke TB itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu di mana ya pasti ya penyebabnya yang virus ini, bakteri ini gitu. Pasti itu. Nah, penyebabnya gimana cara kayak ke pasiennya itu biasanya itu batuk atau bersin. Makanya kita di rumah sakit, kita kan perawat nih, perawat pasien. Nah, kita nggak tahu dia TB apa enggak gitu. Ya kalian ya pakai masker. Kenapa? Karena penyebab rata-ratanya itu dari transmisi udara. Saat berbicara, saat batuk atau bersin gitu. Saat nyanyi juga bisa sebenarnya. Dari droplet atau dahak, percikan dahak. Apalagi kalau orangnya batuk. Makanya kita perawat tuh harus tahu eh, batuk efektif tadi gitu. Pasti nanti kalian belajar sih selanjutnya itu batuk efektif gimana. Terus juga udah ada di askep perawat kan pengajar batuk efektif gitu. Jadi penyebabnya pasti bakteri BTA tadi atau Mycobacterium tuberculosis yang terjangkit dari orang yang udah kena gitu. Jadi penularannya melalui droplet atau udara. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu dari aku, yaitu apa saja nih Kak gejala umum yang sering ditemui di rumah sakit tempat Kakak bekerja tentang pasien yang terjangkit penyakit TB ini, Kak? Nah, benar. Tadi kan udah nih penyebabnya adalah droplet atau percikan dahak lah seperti itu. Antara orang yang kena TB dengan yang lain sehingga nyebarnya cepat gitu karena kan melalui udara. Hampir sama sih kayak COVID cuman nggak separah COVID sih gitu. Nah, gejalanya itu ketika kita udah terpapar gitu, biasanya itu demam. Nah, demamnya itu biasanya 40 sampai 41. Nah, demamnya itu biasanya sore atau malam. Jarang pagi mereka demam. Biasanya menjelang malam tuh sore-sore demam. Yang kedua adalah batuk. Batuk mau berdahak, nggak berdahak, itu pasti batuk. Terus batuknya itu juga bisa sampai berdarah atau ada gumpalan darah atau bercak darah. Itu sampai berdarah. Nah, itu patut dipertanyakan apalagi batuknya lama kayak seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan dia batuk nggak sembuh-sembuh.
ya itu bisa harus dicek. Itu salah satu gejala dari TB. Terus sesak napas. Jadi kalau tingkat yang lebih tinggi lagi otomatis sesak napas. Karena kan fungsi parunya udah terganggu nih. Jadi pasien itu pasti akan sesak napas. Itu pasti karena udah nggak bagus lagi fungsi parunya. Dan kalau lebih parah lagi bisa nyeri dada. Nyeri dada otomatis kan akan merambat ke jantung kan. Nyeri dada. Dan yang paling penting ada juga anoreksia dan penurunan berat badan. Kenapa pasien TB ini kebanyakan kurus-kurus istilahnya tuh kan berat badannya kurang lah. Ya itu dia tadi karena itu dia makan dari nutrisi kita sehingga eh, nggak 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 apa ya nggak naik-naik berat badannya justru malah kurang dari normal anoreksia. Terus banyak gejala lain juga kayak lemah, lesu, penurun apa keringat malam juga bisa. Kenapa dia keringat malam? Karena dia tuh udah apa ya parunya tuh udah meng apa meng apa mengcovernya tuh nggak bagus sehingga dia panas tuh kayak malam-malam tuh kayak aduh panas banget gitu kayak keringat malam. Tapi di antara semua gejala ini yang paling penting dan harus kalian waspadai ketika eh, terkonfirmasi suspek TB paru itu paling pertama dia batuk. Batuk mau batuk biasa, batuk berdahak maupun batuk berdarah tuh. Batuk lebih dari seminggu, 2 minggu bahkan sebulan dia batuk. Terus kedua adalah penurunan berat badan. Kenapa rata-rata pasien TB itu kurus? Ya itu dia, itu salah satu gejalanya mereka virusnya udah masuk gitu. Jadi kumannya udah masuk sehingga berat badannya turun. Terus sesak sih kalau udah itu pasti sesak terus lemah lesu 5L kan. Lemah lesu lunglai atau malaise itu pasti gejala yang sering sih. Sama nggak nafsu makan biasanya. Itu salah satu gejala penting dari terjadinya kena TB paru. Seperti itu pada Rosa. Oke, terima kasih Kak. Sangat informatif sekali. Berikutnya kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin Kak, tadi kan udah Kakak jelasin tuh pengaruh lingkungan terhadap TB paru, penyebabnya, dan juga gejala umumnya. Jadi, kalau tahu Kak, apa saja nih metode pengobatan pasien TB paru tersebut? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Siapa namanya? Nabila. Oke. Eh, kan tadi kita udah tahu penyebab, udah tahu gejala, tanda dan gejala atau manifestasi klinis kan. Eh, Pengobatannya gimana? Pengobatan TB itu satu yaitu OAT. Tahu OAT apa? Ada yang tahu OAT apa? Secara apanya ya? Secara medisnya ya. Satu yaitu obat anti tuberkulosis. Obat anti tuberkulosis ini biasanya pasien-pasien KK itu minumnya 6 bulan. 6 bulan. Ada dua fase namanya fase intial atau intensif yaitu 2 sampai 3 bulan dan fase lanjutan 4 sampai 7 bulan. Biasanya mereka minum itu 6 bulan. Nah, pada fase awal ini mereka minum OAT nih, obat anti tuberkulosis. Dan tuh setelah itu mereka minum sampai 6 bulan. Obat OAT ini apa aja kandungannya? Ada rifampicin, INH, pirazinamid, dan ethambutol. Biasanya juga dikasih antibiotik kayak streptomycin, amoxicillin gitu. Nah, mereka tuh minum ini. Jadi dokter itu biasanya ngasih obatnya itu kayak ada yang gabung. Jadi semua 4 obat ini digabung namanya four of DC. Nah, itu 4. Ada juga namanya two of DC. Jadi pasien tuh ada yang misalnya dia alergi ini muncul gejala ini ada dapat 2 aja sehari 2. Dan itu mereka minum wajib 6 bulan minumnya sehari nggak boleh putus. Kalau putus ya dia akan ngulang lagi ke bulan pertama dari tindakan tersebut. Jadi kita
kalau ada keluarganya, kita harus edukasi keluarganya bahwa dia harus minum, nggak boleh putus selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu obat OAT ini, F4DC, 2-of-DC itu harus diminum selama 6 bulan, wajib dan harus setiap hari gitu. Dan nanti kita ada namanya PMO, pengawas minum obat. Nanti ada di itu edukasi kita ke perawat ke keluarga, dari perawat ke keluarga. Seperti itu. Jadi secara medisnya obatnya yaitu OAT tadi. Kandungannya rifampicin, INH, pirazanamid dan ethambutol plus antibiotik kayak amoxicillin dan streptomycin gitu. Apa apa pengobatan lain? Banyak. Kalau dari suportif ya, kalau atau simptomatik itu biasanya makanan yang bergizi. Kan ke mereka tadi kurang nutrisi nih, penurunan berat badan kan, kita harus kasih makanan bergizi. Kalau bila demam ya kita kasih paracetamol untuk nurunin demamnya. Kalau batuk kita kasih obat batuk atau kita uap atau apa nebu. Kalau dia sesek. Kalau non farmakologi lagi apa? Apa ya? Iya kayak kan penyebabnya salah satu ya ada rokok ya. Rokok, minuman alkohol, istirahat yang cukup, olahraga. Itu apa non farmakologisnya. Kalau farmakologisnya OAT, kalau non farmakologisnya olahraga, hindari rokok dan minuman alkohol dan makanan yang bergizi atau diet yang tinggi protein. Seperti itu sih Nabila ya. Nabila. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Baik, Oke, terima kasih pada moderator. silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Izin bertanya, Kak, apa saja sih Kak faktor resiko yang meningkatkan kemungkinan orang itu terkena TB, Kak? Terima kasih, Kak. Nova ya. Sebenarnya faktor resikonya tuh banyak sebenarnya. Tapi keturunan juga bisa sih sebenarnya keturunan. Kalau misalnya keturunannya ada riwayat TB, biasanya ada. Biasanya faktor keturunan, faktor kontak. Nah itu tadi kan TB kan menyebar dari droplet atau udara. Ya pasti yang kontak dengan yang kena, ya pasti akan ada riwayat kontak gitu. Itu resiko terkena. Terus paparan asap rokok juga bisa. Itu dia balik ke lingkungan tadi kan kepadatan hunian namanya atau lingkungan yang sanitasinya jelek. Itu juga bisa rentan terkena TB tadi. Jadi resiko-resiko itu bisa eh, terkena TB. Riwayat kontak dengan pasien yang terkena, dia malnutrisi, kemiskinan dan apa lingkungan tempat tinggalnya, paparan rokok itu kalau dari segi lingkungan. Kalau dari segi kayak penyakit komorbid, misalnya pasien DM, pasien ginjal biasanya tuh, nah juga pasien-pasien cancer, riwayat merokok dan alkohol sih itu. Jadi sebisa mungkin kita ngelindungin diri ya pakai masker gitu. Kalau kita lagi dinas ya kita nggak tahu dia TB apa enggaknya ya tetap pakai masker, nggak akan dicopot kalau nggak kita sendiri gitu. Jadi faktor-faktor itu kita hindarin gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Abela. Silakan pada Abela. Maaf Bel, suaranya nggak kedengeran. Ya lah. Mm-mm. Mungkin Bella bisa kirimkan pertanyaannya di kolom chat.
Silakan Bella. Oke, baca dulu. Dicek ya. Bagaimana peran kita sebagai perawat terhadap pasien dengan TB paru? Oke, terima kasih pertanyaannya Abela. Peran perawat sebagai pasien TB. Sebenarnya peran kita itu kalau secara langsung pasti merawat ya, merawat pasien. Nggak mungkin nggak. Terus kedua, balik lagi ke peran perawat kedua itu edukasi atau edukator. Ketiga, pengawas atau pemantauan atau dokumentasi. Keempat itu advokasi. Fungsi perawat tadi kan, peran perawat atau fungsi perawat. Empat, tapi kita pasti akan memberikan perawatan langsung. Kita akan mengukur TTV, mengobservasi kesadaran, memberikan obat, memberikan terapi dari dokter misalnya. Itu kita akan memberikan perawatan langsung. Terus ada edukasi kesehatan. Kita sebagai edukator nih, kita jelasin ke keluarga pencegahannya, penyebabnya, pengelolaan penyakitnya. Kita edukasi nih keluarganya, oh iya penyebabnya tuh ternyata Bu, eh, ini loh lingkungan yang buruk, sanitasi yang jelek gitu. Oh ya gitu. Terus edukasi lagi, kita bisa loh pencegahannya tuh gini. Jangan 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 hidup hidup PHBS ya, perilaku hidup bersih, kita harus ngelakuin PHBS. Sehingga keluarga pun tahu kalau kita edukasi. Terus setelah itu kita sebagai advokat, biasanya sih itu kalau misalnya pasien butuhkan kayak apa ya, pendampingan gitu antara kita sama tim medis, kayaknya ada dokter, oh iya, misal dokter ngejelasin pakai bahasa medis, kita jelasin ke pasien itu pakai bahasa non medis dan bisa dimengerti sama keluarga. Terus pendokumentasian, biasanya tuh kita tuh kan kalau OAT ini kan kita harus lihat ya, dia harus wajib minum OAT ini. Itu kita catat dan kita dokumentasi di lembar OAT biasanya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak. Selanjutnya kepada yang ingin bertanya, Ibu Puan Ranggaisen. Baik, Ocha izin bertanya. Perkenalkan Kak, nama saya Laura. Di sini saya mau bertanya. Tadi kan Kakak udah jelaskan metode pengobatan untuk pasien TB paru nih. Terus seberapa besar sih kemungkinan TB paru ini dapat sembuh? Apakah ada faktor lain yang menghambat penyembuhan TB paru? TB paru penyembuhannya siapa namanya? Laura Kak, Baik, Laura. Apa tadi pertanyaannya? seberapa besar kemungkinan TB paru dapat disembuhkan dan apa ada faktor lain yang menghambat penyembuhan TB paru? Oke, seberapa pastinya bisa sembuh. Kecuali biasanya ada komorbid tadi yang kayak diabetes, darah tinggi, atau cancer, kayak kayak gitu. Itu akan sulit pasien itu untuk sembuh. Pokoknya ada komorbid lah, faktor lain. Nah, sembuh itu bisa, bisa banget. Ada beberapa pasien yang sembuh setelah minum OAT selama 6 bulan. Itu bisa sembuh, tapi dia nggak ada komorbid, nggak perilaku hidup bersih dia bagus, lingkungannya bagus, sanitasinya bagus, makannya, nutrisinya bagus, itu nggak ada masalah. Tapi kalau pasien dengan komorbid, pasien-pasien dengan, pokoknya riwayatnya banyak lah, gagal ginjal dan sebagainya, itu pasti susah. Kemungkinan sembuhnya tuh sulit lah, karena udah komorbid, udah kemana-mana. Jadi kalau ditanya bisa sembuh ya bisa. Kalau misal sulit ketika ada komorbid atau faktor lain. Seperti itu.
Oke, terima kasih. Eh, Selanjutnya kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan selanjutnya. Oke, kepada Dion dipersilahkan, Dion. Biasanya Kak, kalau Kakak bertemu dengan pasien dengan penyakit paru, dia dia diagnosa yang sering muncul apa Kak? Biasanya keperawatannya. Benar. Makasih. Siapa? Dion. Oke. Iya. Apa yang akan muncul ketika pasien TB itu pasti berhubungan sama paru ya. Kecuali dia TB tulang, TB usus. Ini kita ngomongin TB paru ya. Itu pasti pola napas, bersihan jalan napas, dan nutrisi. Itu udah pasti diagnosa itu akan diangkat. Kenapa? Karena otomatis kita bantu dan oksigennya. Kalau bersihan jalan napas itu kita bantu dengan uap atau suction atau nebu. Kalau nutrisi kita kerjasama sama pihak nutrisionis atau dokter gizi klinik untuk pemenuhan nutrisinya. Seperti itu. 3 diagnosa ini biasanya akan muncul. Pola napas, bersihan jalan napas, dan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Seperti itu. 3 ini akan muncul pasti. Oke, baik sekali. Terima kasih, Kak, atas informasinya. Selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Maria, dipersilakan. Baik, Maria, silakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin kakak, Maria izin bertanya. Kan tadi kakak udah jelasin tentang apa itu TB paru, terus penyebabnya, gejala, lalu metode pengobatannya. Nah, saya mau bertanya mengenai pemeriksaan. Apa sih yang dilakukan dalam pemeriksaan macam apa sih yang dilakukan dalam mendiagnosis TB paru, Kak? Sekian dari saya, terima kasih. Iya, baik, Maria. Pasti pemeriksaan kita anamnesis, kita tanya ini riwayat demam, keringat malam, tadi gejalanya batuk, nyeri dada dan sebagainya. Itu kita tanyain wawancara dulu atau pengkajian dulu. Oke, udah itu kita pemeriksaan fisik nih, pemeriksaan apa suara nafas paru, nafas abnormal, nyeri tekan atau nyeri dada, itu pemeriksaan fisik. Yang selanjutnya ketiga pemeriksaan daha atau bakteriologis. Itu biasanya kita cek sputum namanya. Baik sputum gen expert, sputum MO, itu kita cek apakah basil asam cepat atau kuman TB ini ada positif atau negatif dari hasil tes daha ini. Namanya tes gen expert boleh, tes MO boleh, tes selanjutnya itu X-ray atau ronsen dada. Itu nanti kalau di hasil ronsen itu, kalau kalian udah kerja nih, lihat pasien TB itu, ada bercak-bercak TB-nya tuh. Di situ di ronsen dada akan kelihatan. Dan di ronsennya itu bercak-bercak TB ada. Terus ada mantuk tes namanya. Itu di kulit biasanya dites, dibuat buat dilihat seberapa ada atau enggak kuman TB itu dari tes mantuk. Banyak lagi sih sebenarnya, biopsi juga bisa. Tapi itu udah lebih lanjut ya untuk kasus-kasus paru yang lebih lanjut, yang resisten obat. Itu biasanya pemeriksaannya lebih lanjut lagi. Gitu. Tapi yang penting tadi 3, pengkajian, wawancara, pengkajian. Kedua, pemeriksaan fisik. Ketiga, sputumnya kita tes. Keempat itu ronsen. Ini yang paling penting sih. Gitu. Oke, terima kasih, Kak. Selanjutnya kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, lanjut next. Lanjut, Kak. Masih ada waktu sekitar 10 menitan. Oke, 10 menit ya. Kepada Nurul, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Mau nanya Kak, tadi kan Kakak udah menjelaskan apa itu gejala, faktor, sama metode pengobatannya.
Nurul mau nanya, bagaimana sebagai perawat untuk memberikan edukasi kepada pasien tentang kondisi TB parunya. Oke, Terima kasih, Kak. hmm, kan tadi kan kita perawat sebagai edukator, ya kan? Edukator. Kita udah jelasin nih pencegahannya itu ke keluarga. Pencegahan TBC itu apa aja TB? Makan yang bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup, konsumsi vitamin, terus mengatur lingkungan tadi, balik lagi ke lingkungan. Kenapa lingkungan mempengaruhi? Balik lagi apa? Sirkulasi udaranya, terus hygiene-nya gimana, cuci tangannya gimana, sanitasinya gimana. Cegahnya kan dari situ kan, kalau kuman TB ini dari rokok, alkohol gitu kan, sirkulasi udara, penggunaan masker kalau ada riwayat kontak dengan pasien TB. Nah, itu kita edukasi, pencegahan itu kita kasih tahu ke keluarga gitu. Eh, ini loh Bu, gejala-gejalanya ini yang harus kita lakukan di rumah gitu. Udah kita jelasin, kita kan itu kan sebagai edukator. Kita di situ mengedukasi keluarga bahwa eh, ini yang akan mereka lakukan ketika di rumah. Terus kita sebagai edukator, yang paling penting ketika pasien TB itu kan 6 bulan minum obatnya, nggak mungkin kita rawat selama 6 bulan. Ketika gejala klinisnya udah selesai, misalnya udah nggak ada sesak, udah nggak ada batuk, kan selesai. Tapi obat TB wajib diminum selama 6 bulan. Mereka pulang ke rumah, kita harus namanya PMO, pengawas minum obat. Jadi di keluarga itu harus ada satu orang yang menjadi PMO, di mana dia harus memastikan pasien itu minum obat TB-nya, F4DC, 2-of-DC, atau rimpapicin lain yang wajib diminum. Karena obatnya kan pahit dan nggak enak banget, bisa mual, bisa muntah, bisa apa ketika minum obat itu wajib diminum selama 6 bulan. Makanya kita harus pahamin, kita edukasi keluarga bahwa ini wajib diminum, nggak boleh nggak diminum. Kalau kelewat dia akan resisten obat dan itu akan dosisnya lebih tinggi lagi gitu. Dan kita edukasi juga terkait apa ya, mental dan emosi gitu. Kadang kan pasien TB nih ngerasa insecure ya, harga kalau di jiwa pasti harga diri rendah, nggak pedean gitu kan. Nah, kita harus edukasi keluarga, nggak apa-apa, TB bisa sembuh asalkan pengobatannya tepat. Jadi ya edukasi motivasi gitu ke keluarganya ataupun ke pasiennya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Sepertinya pertanyaan kita udah selesai. Maka dengan berakhirnya pertanyaan-pertanyaan tadi dan sudah terjawab semua dengan baik, maka berakhir pula lah sesi wawancara kita pada pagi hari ini. Saya, Rosanisha Putri, sebagai moderator, memohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kakak Yuyun karena telah memberikan pembelajaran baik pada kami pada pagi hari ini. Semoga kakak dirahmati oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kepada moderator dan teman-teman. Tetap semangat ngelakuin ya tugas-tugas kuliahnya yang bikin kalian bergadang ini. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Itu aja sih pesan kakak ya. Oke, izin sebelumnya aku mau dokumentasi dulu. Boleh Kak? Boleh silakan. Mungkin yang bisa on cam bisa on cam. 1, 2, 3. Gaya lain boleh. Jangan tegang-tegang banget kalian. Pagi-pagi soalnya kan ya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke.